Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Cut. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi tentang P3K 2021, yaitu cek sekarang. Hanya 3 kriteria yang boleh daftar P3K 2021. Apakah Anda termasuk? Nah, sebelum kita masuk pada informasinya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, langsung saja kita akan masuk pada informasinya. Informasi ini dikutip dari Pikiran Rakyat. Rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2021 rencananya akan segera dibuka. Pemerintah merencanakan dibukanya rekrutmen P3K pada bulan Maret 2021. Rupanya dari kabar yang didapat portal sulut.com ada perbedaan syarat rekrutmen P3K tahun 2021 ini. Nah, jadi menurut kutipan-kutipan dari referensi berita lainnya itu ada perbedaan kabar, yaitu tentang syarat rekrutmen P3K. Nah, kita langsung saja kita akan lihat. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD mengatakan pengrekrutan P3K ini untuk meningkatkan martabat serta pendapatan guru honorer, yaitu pada Kamis 10 Desember 2020. Guru-guru honorer patut kita perjuangkan dan kita tingkatkan martabat serta pendapatannya dengan mendaftarkan mereka untuk dapat mengikuti seleksi, tegas Nunuk. Pertama, calon peserta harus sudah terdaftar sampai dengan akhir tahun 2020. Nah, ini maksudnya terdaftar di GTK atau di Dapodik ya teman-teman. Jadi, batas akhirnya itu adalah tanggal 31 Desember 2020. Nah, jadi di sini harus terdaftar. Nah, bagi teman-teman yang belum terdaftar di GTK atau di Dapodik, maka segera daftarkan diri Anda bagi guru honorer ya teman-teman. Khusus guru honorer itu minta bantuan pada operator sekolah. Yang kedua, bagi yang sudah mendaftar namun tidak lulus pada seleksi pertama, memiliki kesempatan mengikuti seleksi kedua dan ketiga. Dengan demikian, para guru memiliki kesempatan tes sampai 3 kali. Nah, jadi ini peluangnya besar ya teman-teman, kita boleh mengikuti 3 tes. Ya, jika kita gagal di sesi tes yang pertama, maka kita memiliki peluang kesempatan 2 kali lagi untuk mengikuti tes selanjutnya. Nah, jadi kalau misalnya sampai 3 kali kita nggak lulus, maka itu tidak bisa untuk mengikuti tes lagi. Proses koordinasi dan konsultasi secara langsung yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan mampu mempermudah penyusunan dan pemetaan formasi guru sesuai kebutuhan wilayah masing-masing. Dengan demikian, proses pengajuan formasi guru P3K oleh pemerintah daerah dapat diselesaikan Desember 2020. Terangnya, sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyokumolo menjelaskan tes P3K untuk tahun 2021 akan dilakukan selama 3 kali. Nah, jadi pengrekrutan seleksi P3K itu adalah 1 juta formasi guru. Namun, dalam 1 juta formasi guru tidak tuntas dan dilakukan selama 1 tahun. Bisa jadi memakan waktu 2 tahun ataupun 3 tahun. Nah, dalam seleksi itu dalam setiap tahun itu ada 3 kali seleksi. Ini selama 1 tahun hingga mencapai batas 1 juta guru honorer. Nah, seperti itu teman-teman ya. Khusus untuk seleksi guru P3K akan dilaksanakan 3 kali dalam kurun waktu tahun 2021, kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyokumolo pada Senin 14 Desember 2020. Jelas ya, jadi peluangnya besar. Jadi ada 3 kali tes. Ketika kita gagal tes pertama, kita masih mempunyai peluang tes kedua.
ketika gagal juga masih ada peluang tes yang ketiga. Nah, jadi manfaatkan semaksimal mungkin. Nah, jadi walaupun hanya sebagai kontrak ya, janganlah merasa risih atau pesimis. Nah, jadi ini udah diupayakan ya, walaupun kita nggak bisa menjadi PNS, kalau tidak jadi P3K dengan tunjangan sama seperti PNS ya, walaupun kontrak. Alhamdulillah ya. Kemudian dikutip dari website resmi Kemendikbud, untuk mekanisme seleksi P3K, individu mendapat hak mendaftar seleksi P3K tahun 2021 yakni, nah jadi ada beberapa kriteria ya teman-teman ya yang boleh mengikuti seleksi atau yang boleh mendaftar seleksi P3K di tahun 2021. Kita akan lihat yang pertama, guru honorer yang terdaftar di Dapodik, baik mengajar di sekolah negeri maupun swasta. Nah, jadi setiap guru honorer, guru yang terdaftar di Dapodik itu boleh mengikuti ataupun boleh mendaftar seleksi P3K. Nah, bagaimana yang belum mendaftar? Ya, segera daftarkan diri Anda ke GTK ya. Kemudian minta bantuan pada operator sekolah. Ini khusus bagi guru honorer ya teman-teman. Kemudian individu yang memiliki sertifikat pendidik. Nah, ini bagi individu yang memiliki sertifikat pendidik ya, kalaupun dia itu tidak melakukan honor ya, tidak mengajar, maka dia boleh mengikuti atau boleh mendaftar seleksi P3K, tidak harus honor. Nah, yang punya serdik ya, sertifikat pendidik, maka itulah spesialnya. Di tes CPNS juga spesial ya, dapat poin nilai maksimal. Di P3K juga dispesialkan, enggak harus honorer, yang penting sarjana ataupun diploma 4, maka boleh mengikuti seleksi P3K. Kemudian yang ketiga, guru honorer K2 yang pernah terdaftar di Dapodik ataupun database BKN. Nah, jadi ini guru K2 yang pernah terdaftar ya, udah lama terdaftar, maka boleh untuk mendaftar untuk mengikuti seleksi P3K. Mendikbud Nadiem Makarim menjelaskan, rekrutmen P3K ini diberi hak istimewa. Jika sebelumnya setiap pendaftar hanya diberikan kesempatan 1 kali ujian seleksi per tahun, sekarang setiap pendaftar dapat mengikuti ujian seleksi sampai 3 kali. Jadi peluangnya besar. Saya ulang lagi ya, peluangnya besar, jadi manfaatkan. Jika gagal pada kesempatan pertama, dapat belajar dan mengulang ujian hingga 2 kali lagi di tahun yang sama atau tahun berikutnya. Jelas Mendikbud. Bagaimana diupayakannya kita ya, guru honorer ya, teman-teman. Sehubungan dengan persiapan ujian seleksi, Mendikbud menyampaikan materi belajar daring dapat diperoleh semua peserta untuk membantu mempersiapkan diri buat ujian. Akan ada materi untuk guru honorer agar dapat mempersiapkan diri sebelum ujian. Standar ujian seleksi ini akan ditentukan dengan sangat matang untuk memastikan kualitas mutu pembelajaran anak-anak kita terus terjaga, kata Mendikbud. Jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyiapkan materi secara daring untuk para guru honorer, jadi agar mudah. Nah, kita ini sebenarnya dimudahkan teman-teman. Jadi kita jangan menyalahkan kebijakan pemerintah, kenapa P3K itu kenapa harus di P3K, kenapa nggak di PNS kan. Nah, ini udah alhamdulillah kali perjuangannya menteri kita ya, Menteri Pendidikan itu seperti apa memperjuangkan kita agar bisa menjadi guru yang layak ya, mempunyai pendapatan yang tepat walaupun honorer. Nah, ini kan prosesnya kan melalui seleksi, jadi tidak bisa diputus kerjakan secara sembarangan. Nah, untuk alur pendaftarannya, para guru bisa mengaksesnya di halaman info GTK Kemendikbud.go.id. Nah, ini adalah untuk alur pendaftaran guru untuk bisa jadi ya, untuk mengisi data Dapodik. Kalau misalnya belum, silakan diisi di sini ya. Masuk di halaman ini, isi info GTK-nya. Ataupun melalui verbal ijazah ya disesuaikan dia, karena ada sebagian orang yang nggak sesuai ya. Jadi ini nggak sinkron, jadi gagal. Datanya tuh tidak valid. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, syukran jazakumullahu khairan katsir. Semoga informasinya bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi, itu semata-mata datangnya dari kesalahan saya, dan apabila ada yang bisa diambil manfaatnya, alhamdulillah silakan diambil manfaatnya. Oke teman-teman, ikutin terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.